Bisa dibaca dalam Yohanes bab 17. Berikut kata Yohanes, gereja adalah cinta persaudaraan sebagai tanda pengenalan murid-murid Yesus. Yohanes bab 13 ayat 35. Terakhir kata Yohanes, gereja adalah rohani dan surgawi. Ini tergambar dalam kitab Wahyu. Nah, inilah para mahasiswa apa yang disebut dengan gereja itu menurut paham dari Rasul Paulus yang kita sebut eklesiologi umat Kristen perdana. Nah, kita melihat hal yang terakhir dari bab 2 yaitu gereja sebagai sakramen dasar. Apa artinya gereja sebagai sakramen dasar? Menurut Alkitab, gereja adalah duniawi dan surgawi. Artinya secara institusional nampak dan secara rohani tak nampak. Kedua unsur ini merupakan hakikat gereja sebagai misteri dan sakramen. Gereja tidak sama dengan kerajaan Allah dan juga tidak sama dengan Yesus Kristus. Gereja memang menghadirkan kerajaan Allah, tetapi bukan kerajaan Allah dalam dirinya sendiri, melainkan dalam tanda. Dan harus hanya sejauh gereja bersatu dengan Kristus Sang Kepala. Gereja tidak mungkin menegakkan kerajaan Allah. Dalam hal ini, kerajaan Allah hanya dapat ditegakkan oleh Allah Bapa, itu sendiri, melalui Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Sambil berdoa, datanglah kerajaanmu. Nah, gereja terpanggil untuk mempertandakan, dalam arti sepenuhnya melambangkannya. Sifat tanda dan lambang yang ada pada gereja sakramentalitas. Gereja terletak di dalam pendasaran gereja yang teologis dan kristologis. Terhadap ketujuh sakramen sebagai tindakan pelaksanaan dirinya, gereja sendiri adalah sakramen dasar. Sebagaimana Kristus di dalam hubungannya dengan gereja merupakan sakramen asal. Nah, inilah yang disebut gereja sebagai sakramen dasar. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itulah misteri gereja sebagai misteri dan sakramen. Nah, itu bagian yang ketiga yang kita bahas pada pagi ini. Dengan demikian berakhirlah bagian bab 2 di dalam pertemuan kita yang kelima. Nah, untuk tugas Anda di bab yang kedua ini, Anda lihat pada diktat Anda. Ada evaluasi, bagian D ada evaluasi.
Maka perhatikan dengan baik-baik. Untuk evaluasi ini, PKK 1 mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. PKK 1 soal nomor 1 sampai nomor 5. PKK 2 nomor 5, nomor 6 sampai dengan nomor 10. PKK 3 mengerjakan soal yang ganjil. Nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9. PKK 4 mengerjakan nomor-nomor yang genap. 2, 4, 6, 8, 10. Inilah merupakan tugas Anda untuk minggu depan. Untuk PKK 1 dan PKK 2 hari Rabu, dan PKK 3 dan 4 hari Kamis. Dan tugas itu harus selesai paling lambat hari Kamis depan, sudah terkumpul dan sudah ditransfer ke saya dan ke ketua kelas. Bagi yang mentransfer hanya ke saya, maka saya anggap tidak hadir dan tidak ada nilai. Sehingga setiap mahasiswa kirimkan ke saya 1 dan kirim ke ketua kelas 1. Itu sekaligus presensi Anda. Nah, bagi yang terlambat itu dianggap tidak ikut kuliah dan tidak memiliki nilai bab yang kedua. Bagi para mahasiswa yang mempunyai kesulitan, silakan bertanya melalui WhatsApp atau WA. Tuliskan pertanyaan yang perlu Anda ajukan. Karena selama ini baru ada 5 mahasiswa yang bertanya. Boleh bertanya apa saja yang berkaitan dengan eklesiologi. Tidak hanya yang terdapat di dalam video dan di dalam diktat Anda. Boleh tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan eklesiologi, apalagi eklesiologi yang berkaitan dengan liturgi dan dengan kehidupan praktis Anda sehari-hari. Demikian perkuliahan kita malam ini. Selamat membaca, selamat belajar. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lupa Bapak ngecek tadi berapa menit.